Shalom, selamat pagi Bapak Ibu anak-anak semua yang dikasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau minta pimpinan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kita mau minta penyertaan Tuhan atas setiap kehidupan kita hari lepas hari. Mari siapkan hatimu. Kita minta untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau berjalan dengan Engkau. Pegang tangan kami Tuhan. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak bersertaku, mari kita katakan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan
sumber pertolongan kami Tuhan. Kau sumber jawaban hidup kami, ya Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri Tuhan. Kami mau ada Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Sebab Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Katakan di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Mari kita katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, yes, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Amin Tuhan, begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pertolongan kami datangnya dari-Mu Tuhan. Tiada yang lain, hanya dari Tuhan Yesus. Hanya dari Tuhan Yesus semata-mata. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh benar Tuhan, bahwa pertolongan kami hanya datangnya daripada-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari berjalan dengan kami. Mari pimpin langkah kami Tuhan, supaya kami boleh berjalan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa.
Terima kasih banyak ya Tuhan. Pagi hari ini kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu Engkau berbicara bagi setiap kami di tempat ini. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Urapi hamba-Mu yang akan beritakan kebenaran firman-Mu, menyatakan isi hati-Mu. Bila pengurapan yang baru boleh Tuhan nyatakan atasnya. Dan setiap kami Tuhan, kami boleh mengalami sesuatu yang luar biasa bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah di hari Minggu di tanggal 17 Mei 2020 ini. Saya bersyukur karena sampai hari ini Tuhan Yesus begitu baik bagi kita semua. Tuhan yang selalu menjaga, menyertai kita dan memberkati kita pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 46 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-12. Saya akan baca bagi kita semua. Allah kota benteng kita. Dalam ayatnya yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita, ialah alas Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Allah, akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini yang saya sampaikan sesuai dengan perikop dari yang kita baca adalah Allah kota benteng kita. Ada banyak hal yang menakutkan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, khususnya di masa-masa sekarang ini, masa-masa di mana kita harus berdiam diri di rumah. Banyak persoalan yang kita lihat sedang terjadi di mana-mana. Kita tahu beberapa waktu belakangan ini kita melihat, menyaksikan berita-berita baik di televisi, baik di media-media sosial yang lain, bahwa bencana alam melanda beberapa negara, ya. Ada yang mengalami banjir bandang, ada juga yang mengalami angin puting beliung, juga badai, juga ada yang mengalami hujan es. Terakhir kita lihat di India mengalami hujan es. Masih banyak bencana, masalah yang kita saksikan, bahkan mungkin kita alami dalam kehidupan kita dengan adanya sakit penyakit disebabkan oleh virus yang sampai saat ini belum berakhir, yang melanda bukan saja bangsa kita tetapi juga melanda seluruh dunia, yaitu virus COVID atau corona yang kita kenal sebagai COVID-19 itu. Dan kita tahu juga banyak sekali dari
permasalahan ini menimbulkan juga ada masalah-masalah baru, di mana kita lihat banyak sekali pemecatan atau PHK bagi banyak karyawan di mana-mana, menimbulkan pengangguran, menimbulkan kejahatan di mana-mana, membuat semua orang menjadi takut, membuat semua orang menjadi bingung dengan keadaan seperti ini. Dan semua orang mulai bertanya-tanya, sampai kapan masalah yang sedang kita hadapi ini, satu masalah yang mungkin kalau dibilang semua orang mengalaminya, baik anak-anak maupun orang dewasa, baik yang tua maupun yang muda, yang miskin maupun yang kaya. Seluruh dunia mengalami masalah yang sama, yaitu masalah virus corona ini yang membuat kita semua hidup dalam ketakutan dan penuh dengan bertanya-tanya sampai kapan masalah ini boleh berlalu. Dan di saat ini, siapa yang menjadi atau bagi anak-anak Tuhan dalam keadaan seperti ini, siapakah saat ini yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam kehidupan orang percaya? Pemazmur mengingatkan bahwa kita punya Allah yang adalah kota benteng. Pemazmur sangat menegaskan di hal ini dengan menyebutkan dari ayat yang kita baca di Mazmur 46 ini, ada 2 kali disebut di ayat yang ke-8 dan di ayatnya yang ke-12 bahwa Allah sebagai kota benteng kita. Kenapa pemazmur menyebut Allah adalah kota benteng kita? Benteng berbicara tentang pertahanan atau perlindungan. Di zaman dulu, sebuah kota atau kerajaan selalu dikelilingi oleh tembok atau benteng sebagai pelindung bagi kota tersebut atau kerajaan tersebut dari serangan musuh. Kita ingat bagaimana Yosua dan bangsa Israel harus masuk ke Yeriko. Mereka harus terlebih dahulu merobohkan tembok Yeriko. Mereka harus terlebih dahulu merobohkan benteng pertahanan dari kota Yeriko, baru mereka boleh masuk untuk menduduki kota Yeriko. Itu mereka harus mengalahkan benteng pertahanan yang dimiliki oleh Yeriko, sehingga mereka bisa masuk dan menduduki atau menguasai Yeriko. Dan pemazmur menggambarkan di sini bahwa Allah kita adalah sebagai benteng pertahanan atau perlindungan bagi umatnya. Sekarang bagaimana kita dapat memahami bahwa Allah adalah kota benteng dalam kehidupan kita? Ada beberapa poin atau beberapa catatan yang saya dapat di sini tentang bagaimana kita dapat memahami mengenai Allah adalah benteng atau kota benteng dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang percaya di saat-saat seperti ini. Yang pertama, kita boleh lihat dalam ayatnya yang kedua sampai dengan keempat. Saya boleh dapat di sini bahwa Allah terkadang mengizinkan goncangan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam ayatnya yang kedua diungkapkan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Orang yang memiliki iman kepada Allah bukan berarti hidupnya bebas dari masalah atau bebas dari goncangan. Terkadang kita diizinkan oleh Allah atau oleh Tuhan untuk menghadapi goncangan demi goncangan dalam kehidupan kita, menghadapi masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Ia ingin menyatakan kuasanya yang dahsyat dalam hidup kita. Melalui goncangan, melalui masalah, Allah ingin melihat iman kita kepadanya. Seperti kita tahu dalam surat 1 Petrus surat 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-7 berkata bahwa bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari kamu, daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jelas di sini bahwa setiap masalah yang kita hadapi, yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan terkadang mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan ingin mengetahui iman percaya kita kepada Tuhan, sampai di mana kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen atau anak-anak Tuhan pada saat mengalami masalah, mereka malah meninggalkan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa di ayatnya yang ke-6 tadi bahwa bergembiralah. Kenapa kita harus bergembira di dalam setiap masalah? Karena dikatakan bahwa ada maksud Tuhan di sini, yaitu untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi. Di sini katakan di ayatnya ke-7, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Artinya pada saat kita masuk atau mengalami satu pencobaan, satu goncangan dalam kehidupan kita, dan kita dapat bertahan dalam iman percaya kita, di sini dikatakan kita akan mengalami atau menerima yang namanya puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus pada saat Tuhan kita datang. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini? Kita harus tetap percaya, iman kita harus tetap di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia akan menolong kita karena Dia adalah kota benteng atau tempat perlindungan kita. Dan setiap masalah yang kita hadapi, kita percaya pada saatnya nanti, kalau kita setia di dalam Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dikatakan bahwa kita menerima puji-pujian, kita menerima kemuliaan dan kehormatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikutnya saya boleh catat, ada poin yang berikut adalah Allah tahu saat yang tepat untuk menolong kita, umatnya. Kita boleh lihat dalam ayatnya yang ke-6, dinyatakan jelas bahwa Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah yang akan menolongnya menjelang pagi. Pemazmur ingin menekankan bahwa ketika Allah ada di dalamnya, maka perlindungan dan kekuatan sempurna ada juga di sana. Sama demikian juga dengan kehidupan kita. Saat kita mengizinkan Allah hadir dalam kehidupan kita, maka kita tahu kita tidak perlu takut akan segala goncangan yang ada, karena Dia tahu atau Tuhan tahu kapan Dia menolong kita. Tuhan punya waktu yang sangat tepat untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Kenapa di sini dikatakan bahwa Allah akan menolong kita menjelang pagi? Kenapa tidak sore atau siang atau malam? Kita tahu bahwa Tuhan punya waktu, dan waktu Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong anak-anaknya. Dalam beberapa bagian dalam firman Tuhan, kita juga dapat melihat bahwa Tuhan Yesus beberapa kali menolong umatnya, menolong bangsa Israel, orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tahu kapan Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian. Tuhan juga tahu kapan Dia menolong Petrus. Tuhan juga tahu di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 kapan Dia harus menolong perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Waktu Tuhan tidak pernah salah, waktu Tuhan tidak pernah terlambat.
Kenapa Tuhan harus dikatakan dalam pemazmur tadi bahwa pertolongan Tuhan itu di pagi-pagi hari, di pagi hari. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita yang mengalami kejadian-kejadian dalam kondisi saat ini, banyak sekali hal-hal yang tidak kita dapat duga, tidak dapat ditebak bahwa apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di hari-hari mendatang. Dan dikatakan bahwa pertolongan Tuhan itu datang pagi-pagi. Pada saat kita bangun mungkin pagi-pagi, ada pertolongan Tuhan di sana dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu saya minta untuk setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari setiap kita untuk tetap datang pada Tuhan. Pagi-pagi sebelum kita melakukan aktivitas kita, kita datang sama Tuhan, berserah sama Tuhan, agar semua yang akan kita hadapi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari, kita tahu ada pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam kebiasaan saya bangun jam 4:30, jam 5, pada saat bangun saya melakukan berdoa, baca firman, merenungkan firman Tuhan. Tapi dalam keadaan lagi libur, saya bangun lebih siang, jam 6, kadang-kadang setengah 6. Tetapi waktu disampaikan oleh Pak Gembala bahwa harus bangun lebih pagi lagi agar kita bisa datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Saya bangun harus lebih pagi lagi. Jam berapa saya tanya? Katanya jam 4. Kenapa? Kita harus lebih lagi dalam Tuhan, berdoa, datang sama Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan keluarga kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pribadi kita, dengan anak-anak kita, mungkin dengan istri, dengan suami kita. Karena itu kita butuh Tuhan. Datang pagi-pagi, berdoa sama Tuhan. Kita juga tidak tahu keadaan kondisi jemaat saat ini, apa yang akan terjadi dengan jemaat. Karena itu kita butuh yang namanya bersekutu dengan Tuhan. Kita datang sama Tuhan, berdoa, berserah, baca firman, menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya dalam setiap kehidupan kita. Dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kata diamlah dapat juga kita artikan bahwa diam dan tenang, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kebanyakan kita sebagai manusia, kita sebagai orang-orang yang mungkin juga orang percaya atau tidak percaya, kita pada saat mengalami atau menghadapi masalah, kita mulai bertindak dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita. Tapi di sini pemazmur berkata bahwa diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa atas bangsa-bangsa, Allah yang berkuasa sampai ke ujung bumi. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Dia minta agar kita diam. Diam bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi diam, datang di bawah kakinya, berdoa, menyerah, berserah penuh kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya pada saat kita masuk dalam hari-hari kita, ada pertolongan Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita tidak akan takut lagi, karena Tuhan kita adalah Tuhan. Bahkan dikatakan Dia yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Dia yang berkuasa sampai ke ujung bumi. Di dalam ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa Dia yang dalam ayat yang 10 yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpahkan tombak, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Karena Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Dia yang berkuasa sampai ke ujung bumi. Dia hanya minta kepada kita untuk berdiam diri, berserah sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Dalam ayatnya yang ketiga mengungkapkan
Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Jika Allah menjadi kota benteng kita, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gelisah. Tidak harus ada ketakutan yang berlebihan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang berkuasa, bahkan gunung-gunung goncang di dalam laut, di darat, di laut, Tuhan kita berkuasa atas segala-galanya. Dalam kehidupan kita, apa yang kita hadapi, apa yang kita menjadi permasalahan dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan kita berkuasa atas semuanya. Dalam Matius 14 ayat 27, pada saat Tuhan Yesus datang menghampiri murid-muridnya yang sedang mengalami angin sakal, mereka terombang-ambing, mereka ketakutan. Pada saat Tuhan Yesus datang, mereka berpikir bahwa ada hantu yang datang. Ternyata Tuhan Yesus yang datang. Dan Tuhan berkata kepada mereka adalah, tenang, aku ini, jangan takut. Pada saat Tuhan mengatakan tenang, artinya kita harus, pada saat kita menghadapi masalah, kita harus tenang. Tenang sehingga kita dapat berpikir dengan jernih. Pada saat kita tenang, kita dapat melihat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Pada saat Tuhan berkata, tenang, aku ini, artinya Tuhan mau agar murid-muridnya berfokus pada Tuhan, lihat pada Tuhan, memandang Tuhan, bukan pada angin sakalnya, bukan pada badainya. Pada saat murid-murid dalam ketakutan, mereka tidak bisa melihat Tuhan. Mereka berpikir bahwa itu hantu yang datang menghampiri mereka. Tetapi pada saat mereka bisa tenang, mereka bisa melihat bahwa yang datang adalah guru atau Tuhan mereka yang datang kepada mereka. Karena itu, setiap kita jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat ini mungkin banyak sekali masalah, pencobaan yang kita sedang hadapi. Mungkin dengan pekerjaan kita, mungkin dengan bisnis kita, mungkin dengan pendidikan anak-anak kita, dengan banyak hal pelayanan kita yang akhir-akhir ini mungkin ada masalah di dalam semuanya itu. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk kita tidak usah takut, tetapi mari kita boleh tenang dan bisa berpikir dengan jernih agar kita bisa berfokus pada Tuhan. Dan pada saat kita berfokus pada Tuhan, Tuhan berkata jangan takut. Ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya karena fokus kita benar, karena pandangan kita benar. Karena pada saat kita berfokus akan ada kebenaran. Pada saat kita berfokus akan ada kejelasan di sana bahwa ada pertolongan yang datang dalam kehidupan kita dan kita tidak akan pernah takut lagi. Jadi dalam poin yang kedua ini bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kita nggak usah takut. Dan yang berikutnya saya boleh ambil dalam ayatnya yang kedua, di poin yang ketiga ini, belajarlah dari pengalaman masa lalu kita. Dalam ayat yang kedua dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Pemazmur berkata bahwa sangat terbukti. Artinya dia pernah mengalami pengalaman yang mungkin sama, bahkan lebih, tetapi Tuhan menolong dia. Begitupun saya percaya kita semua jemaat Tuhan, saya percaya kita pribadi lepas pribadi, kita pernah memiliki pengalaman yang luar biasa, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, baik pribadi, baik keluarga. Saya percaya bahwa kita semua pernah mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Pakai pengalaman itu sebagai pelajaran bagi kita pada saat kita menghadapi masalah demi masalah saat-saat ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan juga akan menolong kita seperti Dia menolong kita di masa-masa yang lalu. Dalam 1 Samuel kita ingat bahwa Daud pernah berhadapan dengan Goliat, dan di situ Daud berkata bahwa Tuhan pernah melepaskan dia, menolong dia dari dia berkelahi melawan singa untuk menolong domba-domba yang dia gembalakan. Tuhan pernah menolong dia. Hari ini juga Tuhan akan menolong dia untuk mengalahkan Goliat. Jadi Daud berpegang bahwa pengalaman yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan dia, Tuhan juga akan lakukan pada saat dia menghadapi Goliat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memiliki pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan kita ingat bahwa pertolongan Tuhan juga pernah ada dalam kehidupan kita. Tuhan pernah menolong kita,
pernah melepaskan kita. Mungkin kita terlepas dari maut, mungkin kita terlepas dari kesusahan-kesusahan yang lain. Semua atas pertolongan Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa saat ini juga, di saat-saat seperti ini, Tuhan juga yang akan menolong kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena dikatakan bahwa Dia adalah kota benteng kita, tempat perlindungan kita. Dia yang akan menyelamatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita semua agar dalam kehidupan kita di saat-saat ini, di masa-masa sulit seperti ini, kita harus tinggal di rumah. Kita tidak boleh pergi kemana-mana. Mungkin yang bekerja diliburkan, mungkin juga yang berbisnis tidak bisa berbisnis karena toko harus tutup, segala macam. Mungkin juga yang sekolah tidak bisa bersekolah, yang kuliah tidak bisa kuliah. Tapi saya mau ngajak kita semua agar kita boleh tetap menaruh iman percaya kita di dalam Tuhan. Kita harus tetap mengangkat iman kita ke hadapan Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Dia akan melepaskan kita dari setiap permasalahan yang kita hadapi saat-saat ini. Bahkan firman Tuhan tadi katakan bahwa Tuhan kita Dia yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Dia yang berkuasa sampai ujung bumi. Bahkan Dia yang menghancurkan semua musuh-musuhnya. Karena itu kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap tinggal di dalam Dia, pegang iman percaya kita, dan percaya bahwa kalau kita di dalam Tuhan, masalah boleh ada, tetapi kita tidak akan dibiarkan binasa oleh Tuhan. Karena tangan Tuhan yang terlebih dahulu menolong kita, anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, percaya akan Dia. Jadi sekali lagi saya boleh katakan bahwa di saat-saat ini, waktu yang Tuhan berikan bagi kita yang luar biasa ini, kita harus tinggal di rumah, perbanyak waktu untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita lebih perbanyak lagi waktu-waktu doa kita, datang sama Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap masalah yang kita hadapi, pasti ada jalan keluarnya. Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Dan pada saatnya nanti kita akan semua akan keluar menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Dan saya berdoa pada saat nanti keadaan atau kondisi sudah pulih kembali, kita boleh beribadah bersama-sama. Saya boleh berharap bahwa banyak akan ada kesaksian di gereja Tuhan di tempat ini, bahwa Tuhan Yesus yang menolong kita semua, jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Tuhan Yesus yang menjaga kehidupan kita semua. Saya rindu banyak sekali kesaksian yang akan disampaikan oleh jemaat di tempat ini. Karena memang Tuhan saja satu-satunya penolong kita. Tuhan saja satu-satunya tempat perlindungan kita. Dia adalah gunung batu kita, kota benteng, tempat perlindungan kita. Dan kita tidak akan binasa kalau kita tinggal di dalam Dia. Bahkan dikatakan dalam ayatnya yang ke-6, Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Artinya pada saat Tuhan ada di dalam kehidupan kita, mau masalah datang, kita tidak akan tergoyahkan. Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia yang akan melepaskan kita, Dia akan menolong kita. Bahkan dikatakan pertolongannya itu datang pagi-pagi. Pada saat kita bangun, kita percaya ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Masalah boleh kita hadapi, tapi Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan yang menolong kita. Karena itu sekali lagi saya mau katakan, bangun pagi-pagi, cari Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang lain, tapi terlebih dahulu Anda libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Cari Tuhan terlebih dahulu. Berdoa, baca firman, baru kita melakukan aktivitas kita yang lain. Dan kita percaya, kita bahkan seisi rumah kita akan diselamatkan oleh Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan. Apa yang kita takutkan saat ini, mungkin perekonomian kita, keuangan kita nggak usah takut. Tuhan yang akan menolong kita. Mungkin itu aja firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena sampai hari ini pertolongan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami, jemaat demi jemaat di gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar pertolongan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kondisi yang kita hadapi saat-saat ini, dengan keberadaan kita tidak boleh keluar rumah, kita tidak boleh kemana-mana Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, biar Tuhan saja yang menolong kami semua. Apapun yang jadi kebutuhan jemaat-Mu Tuhan, Tuhan yang sediakan Tuhan. Tuhan yang berkati setiap kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, orang tua. Biarlah Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kita. Kita berdoa Tuhan, biar setiap masalah yang sedang kita hadapi ini cepat boleh berlalu Tuhan Yesus. Dan kita boleh kembali, boleh beribadah di gereja. Kita kembali boleh melakukan setiap aktivitas kita, pekerjaan, usaha kita, pendidikan seperti sedia kala Tuhan. Dan Tuhan yang akan menolong kita semua. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati kota kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Presiden kami Joko Widodo Tuhan. Engkau yang berkati dalam tugas tanggung jawabnya sebagai Presiden, sebagai pemimpin bangsa ini Tuhan. Biar Tuhan setiap keputusan-keputusan yang harus diambilnya Tuhan, yang diberikannya Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, itu semua boleh berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Untuk kesejahteraan setiap kami masyarakat Indonesia Tuhan. Kami berdoa setiap masalah demi masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, cepat Engkau yang menyelesaikan semuanya, dan Engkau yang membereskan semuanya bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk kota kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan kota kami Tuhan. Kami serahkan kota kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Baik Bandung, baik Lembang Tuhan, Engkau berkati. Dan setiap masyarakat, setiap kami Tuhan, kami semua boleh terluput dari virus corona ini Tuhan. Kami semua Tuhan boleh dalam perlindungan-Mu Bapa. Bapa, Engkau berkati setiap kami, khususnya setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan biarlah Tuhan kami selalu ada dalam keberkatan-Mu, kami selalu ada dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Allah adalah kota benteng kita. Biarlah kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Allah yang adalah perlindungan di dalam kehidupan kita. Sekarang, dimanapun sudah berada, jika memungkinkan mari bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menerima doa berkat. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan Yesus, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan Allah, pengampunan Allah turun atas kita. Kasih dan setianya menjagai saudara-saudara sekalian sepanjang hari, sepanjang minggu ini, dan bahkan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.